Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Alfariza Ramadhani. Saya Defender Fitri. Saya Almadinati Zahro. Kami dari kelas 4C kelompok 2 mata kuliah Kajian Barat akan membahas tentang orientalis yang bernama Ignaz Goldziher. Siapa itu Ignaz Goldziher? Goldziher adalah seorang orientalis Yahudi Hungaria yang lahir pada tahun 1850. Beliau dianggap sebagai bapak studi Islam modern di Barat karena karya-karyanya yang sangat berpengaruh. Beliau memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa. Pada usia 5 tahun sudah bisa membaca Bible bahasa Ibrani, dan pada usia 19 tahun beliau sudah meraih gelar doktor. Yang menarik dari beliau, Goldziher ini pernah menyamar sebagai muslim untuk belajar di Universitas Al-Azhar dengan nama Ignaz Al-Majari, yang artinya Ignaz dari Hungaria. Di sana beliau berguru kepada ulama-ulama terkemuka dan sempat berdoa sebagai muslim di Masjid Al-Azhar. Ignaz Goldziher mempunyai 2 karya monumental yang membahas tentang kritik hadis dan kritik Al-Quran. Pemikiran Goldziher tentang Al-Quran. Apa aja sih pemikiran Goldziher tentang Al-Quran? Goldziher memiliki 3 pandangan utama yang cukup kontroversial. Yang pertama, menurut Goldziher, teks Al-Quran tidak autentik. Ia meragukan keaslian teks Al-Quran. Ia berpendapat bahwa Al-Quran bersumber dari kitab-kitab terdahulu seperti Taurat. Goldziher juga menjadikan keberagaman qiraat sebagai bukti bahwa Al-Quran itu tidak autentik. Menurutnya, catatan para sahabat dalam mushaf telah menjadi ragam qiraat yang mengakibatkan ketidakautentikan dalam Al-Quran. Kedua, menurut Goldziher, teks Al-Quran inkonsisten dan kacau. Ia menilai bahwa pada masa awal transmisinya, Al-Quran datang dalam bentuk yang kacau dan tidak pasti. Ia menyatakan bahwa tidak ada kitab suci lain yang mengalami kekacauan seperti yang terjadi dalam Al-Quran. Ketiga, menurut Goldziher, perbedaan qiraat karena poliografi Arab kuno. Ia berpendapat bahwa perbedaan qiraat itu muncul karena sistem tulisan Arab kuno itu belum memiliki titik dan harokat. Menurutnya, ketidakadaan titik inilah yang menyebabkan munculnya perbedaan bacaan. Selanjutnya, pemikiran Goldziher ini yang banyak dikritik oleh para sarjana muslim adalah bahwa Al-Quran ini sepadan atau sama dengan Bible, karena Goldziher ini mengkaji Al-Quran dengan cara filologi dan historis secara sejarah gitu, tidak berdasarkan tidak melihat unsur-unsur qiraat dan lain-lainnya. Selain itu, Goldziher juga menganggap kalau misalkan qiraat ini diragukan. Goldziher ini juga menganggap kalau Al-Quran ini berasal dari tradisi atau dokumen tertulis, sama kayak Bible. Padahal Al-Quran itu kan bukan dari dokumen tertulis, melainkan dari lisan. Jadi dari hafalan para sahabat dulu, baru kemudian setelah dihafal dituliskan. Namun Goldziher ini menganggap kalau Al-Quran ini dikumpulkan berasal dari dokumen tertulis. Selanjutnya ada kritik sarjana muslim. Yang pertama dari Abdul Al-Fattah Al-Qadi. Beliau membantah pandangan Goldziher tentang kekacauan teks Al-Quran. Menurutnya, keberadaan qiraat bukanlah kekacauan, melainkan rahmat dari Allah untuk memudahkan umat membaca Al-Quran sesuai dialek masing-masing. Ada kritik dari Muhammad Mustafa Al-Azami. Beliau menegaskan bahwa teks Al-Quran terjaga melalui sistem transmisi lisan yang mutawatir, yaitu musyafahah dan talaki. Ia juga mengingatkan bahwa Allah sendiri telah menjamin keaslian Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 9. Yang ketiga, ada kritik dari Ahmad Mustafa Al-Marudi. Beliau membantah tuduhan Goldziher dengan merujuk Quran surah Al-Furqan ayat 4 yang mengecam tuduhan serupa dari kaum kafir Quraisy. Ia juga menekankan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis, sehingga mustahil beliau mengarang kitab semulia Al-Quran. Keempat, ada kritik dari Abdul Al-Halim An-Najjar. Beliau menilai kekeliruan Goldziher muncul karena kurangnya pemahaman terhadap ilmu balaghah Arab.
keberagaman versi pengucapan tanpa mengubah makna justru menjadi bukti kefasihan bahasa Arab yang dikenal sebagai Zauq Arabi. Kesimpulannya, Ignaz Goldziher ini merupakan orientalis yang sangat berpengaruh. Namun, pemikiran-pemikirannya ini dinilai keliru oleh sarjana-sarjana muslim. Kekeliruan dalam pemikirannya ini seperti pemikirannya terhadap keberagaman qiraat, kemudian transmisi Al-Quran secara lisan, selain itu juga kemujizatan bahasa Al-Quran, yang mana hal-hal ini sebenarnya malah membuktikan keaslian Al-Quran, tetapi Goldziher menganggap bahwa itu yang membuat Al-Quran menjadi diragukan. Demikian pembahasan kami tentang Al-Quran dalam pandangan Ignaz Goldziher. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're